Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar, periksa dulu kebersihannya. Apa sudah bersih? Karena kalau ada sampah, nanti mata kita tidak fokus untuk belajarnya. Udah anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Pimpin ketua supaya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. rabbi zidni ilman nafi'a Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. warzuqni fahma wasi'a. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu absen dulu satu-satu ya. Hadir semua anak Ibu. Hadir, Bu. Ya, meskipun hadir, Ibu absen dulu satu-satu. Mana adik kita ya? Aisyah, hadir Bu. Penwadi, hadir Bu. Jaira, Hadir, Bu. Jafra, Hadir, Bu. Atika, hadir Bu. Septiana, hadir Bu. Ya, alhamdulillah anak Ibu hadir semuanya ya. Iya, Bu. Dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk pelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa kita. Kepada anak kami diharapkan agar berdiri. Satu, dua, tiga, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kepada kami diharapkan duduk kembali. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, periksa dulu kelengkapan alat tulisnya. Buku paket, roll, pulpen, supaya tidak ada yang saling meminjam. Ya, Sudah, Bu. sudah kita masuk ke pembahasan materi hari ini. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup secara mandiri maupun kelompok dengan bertanggung jawab. Pemahaman bermakna
kebutuhan manusia ini berbeda antara individu serta sifatnya hampir tidak terbatas. Kebutuhan yang hampir tidak terbatas ini memerlukan diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan yang memadai. 2. Kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Model pembelajarannya yaitu adalah PDL. Tapi sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu di sini akan bertanya mengenai pembahasan kita ataupun materi kita sebelumnya. Apa nana Ibu masih ada yang ingat? Masih, Bu. Ya, mengenai interaksi antar wilayah. Apa itu interaksi antar wilayah, nana Ibu? Ya, bagus. Interaksi antar wilayah adalah merupakan peristiwa saling wilayah, objek atau tempat satu wilayah dengan wilayah lainnya. Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda dengan tempat lain. Ya, perbedaan sumber daya ataupun hasil dari setiap wilayah memiliki perbedaan, maka di situ perlu interaksi, yaitu pertukaran barang. Dari pegunungan, hasil cabenya dikirim ke bagian pesisir ataupun di tempat kita ini ke Sibolga. Hasil dari tangkapan Sibolga yaitu ikan asin dikirim ke kota ataupun ke pegunungan. Yaitu dia interaksi antar wilayah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tadi mengenai kebutuhan hidup manusia. Apa itu kebutuhan hidup manusia? Saya, Bu, Ya, bagus. adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, itu dia. Kebutuhan hidup manusia adalah merupakan keinginan untuk memiliki barang. Sudah yang disebut dengan kebutuhan keinginan. Dari keinginan tersebut, manusia dituntut di situ supaya bekerja. Tujuannya supaya mendapatkan uang. Uang tersebut dipakai untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Kemudian, Ibu bertanya di sini, apakah sama kebutuhannya sama teman sebangkumu? Siapa dari Ibu yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, bagus. Tidak, barangkali punya selera yang berbeda. Ya, itu satu lagi ya. Tidak sama kebutuhannya sama teman sebangkunya disebabkan karena apa? Perbedaan selera. Yang satu menginginkan bakso, yang satu menginginkan mie ayam. Jadi kebutuhannya berbeda. Itu perbedaan selera. Tepuk tangan untuk teman kita yang menjawab. Ya, untuk lebih lanjutnya kita perhatikan dulu video berikut ini supaya lebih jelas. Perhatikan ya, disimak bagus-bagus ya. Kebutuhan manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia. Apabila ada yang Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Kita sebaiknya menyusun skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus utamakan pemenuhannya. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditanggung pada masa yang akan datang. Contoh, menabung, mengikuti asuransi. Kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan keuangan. Contoh kebutuhan akan makan, minum, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan.
Udah jelas ya? Jenis-jenis kebutuhan hidup manusia sudah jelas tadi dijelaskannya berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, berdasarkan tingkatan lainnya, sifat, kemudian berdasarkan kebutuhan sehari-hari, yaitu primer, sekunder, tersier. Yang ketiga indikatornya tadi terutama primer harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup kita akan terganggu. Contohnya seperti bilangnya tadi, seperti makan. Apabila tidak makan manusia, maka akan menyebabkan kelaparan. Dan kalau tidak minum, maka manusia tersebut akan haus. Sekarang anak ibu apa sudah mengerti? Sudah paham? Sudah paham? Biar masuk kita ke tugas kelompok. Bagi di sini kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4. Di sini tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Diharapkan kepada anak kami supaya mengerjakannya bagus-bagus dan teliti. Soalnya di sini Ibu akan menilai pengetahuan kalian, kerapian, sama sikap kalian selama mengerjakan tugas kelompok berikut ini. Jadi kepada anak kami diharapkan tertib dan kondusif. Kalau masih kurang paham, Ibu akan menjawab pertanyaannya, yaitu yang pertama tugasnya apa saja kebutuhan primer, yang kedua apa saja kebutuhan sekunder, dan yang ketiga apa saja kebutuhan tersier. Ada lagi yang tidak mengerti masalah soalnya? Ya, bagaimana, udah siap? Bagaimana, udah siap anak ibu? Sudah siap? Sudah siap? Sekarang masing-masing kelompok presentasi ke depan, dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk perwakilan 1 atau 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami, dan nama saya Nur Seno Pohan dan sebelah saya Jere Kirana. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau berlebihan ditangguhkan akan dipengaruhi terhadap kelangsungan hidupnya. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan utama. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan pelengkap karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Apabila kebutuhan sekunder belum bisa terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang, misalnya TV, radio, dan buku. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang
barang yang dianggap mewah. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya, membeli jam, tas atau mobil mewah untuk meningkatkan status sosial di masyarakat. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Saya, mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Penyebab ketidakterbatas kebutuhan manusia secara keseluruhan antara lain. Pertama, pertambahan penduduk, kemajuan teknologi terhadap hidup yang semakin meningkat. Apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang masuk ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Septina Rahmaito dan di samping saya adalah Aisyah. Hal kebutuhan veteriner yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi akan mengalami terhadap kelangsungan hidupnya. Kebutuhan veteriner disebut juga kebutuhan utama. Kebutuhan sekunder, kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan mereka. Karena kebutuhan ini akan terpenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Apabila kebutuhan sekunder bisa terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang, misalnya TV, radio, dan buku. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya membeli jam, tas, atau mobil mewah untuk meningkatkan studi sosial di masyarakat. Masih ada teman kami yang ingin bertanya? Saya. Mengapa manusia memiliki kebutuhan yang sangat baik dan beraneka ragam? Kebutuhan timbul karena adanya tuntutan fisik dan psikis yang kebutuhan manusia semakin beraneka ragam dan tidak cepat puas. Masih ada teman kami yang ingin bertanya? Tidak. Demikian isi diskusi kami. Kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, diharapkan ke kelompok 3 juga mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depannya, Nak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau memenuhinya, yang bukan akan dipengaruhi terhadap kelangsungan hidupnya. Kebutuhan primer tersebut juga kebutuhan utama, contohnya pangan, sandang, papan. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan pelengkap karena kebutuhan primer akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat dipenuhi. Apabila kebutuhan sekunder belum bisa dipenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang, misalnya TV, radio, dan buku. Cek. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya membeli jam, tas, atau mobil mewah untuk meningkatkan status sosial di masyarakat. Ya, bagi yang ingin bertanya, kelompok lain silahkan bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, biar mereka akhiri. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, Bu. Akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah siap, berarti bisa Ibu nilai ke depan hasil diskusi.
Diharapkan satu orang yang mengantarkan ke depan hasil diskusinya. Terima kasih. Sudah dikumpul hasil diskusinya. Berarti di sini kesimpulannya adalah setiap kebutuhan harus dipenuhi karena merupakan keinginan untuk memiliki barang. Jadi setiap manusia dituntut supaya bekerja agar kebutuhannya terpenuhi untuk kehidupan selanjutnya, yaitu untuk kelangsungan hidup. Kalau sudah paham anak-anak ibu, berarti kita masuk ke sini tugas berikutnya, yaitu proses ataupun tugas individu. Karena anak-anak ibu sudah mengerti kan? Ibu perhatikan tugas individu selanjutnya. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar, yaitu seorang petani menanam sayur-sayuran. Kemudian anak-anak ibu memperhatikan petani tersebut. Bagaimana dia supaya bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Di bawahnya ada pertanyaan yang ibu buat di sini. Itulah yang harus dijawab. Jadi sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, supaya tidak terlalu capek, kita buat dulu tanda semangat, tepuk tangan, tanda semangat. 1, 2, 3, ya. Ya, terima kasih. Supaya tidak terlalu capek mengerjakan tugasnya. Bagaimana? Siap? Sudah, Ibu. Sudah siap? Antar ke meja Ibu. Ya, selanjutnya kalau sudah dikumpul tugasnya, Ibu di sini mau menyampaikan tugas kita selanjutnya, yaitu materi pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, atau selanjutnya, yaitu mengenai potensi sumber daya alam
solihati. Kata bin